Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita sekarang masih akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang puasa Ramadan ya. Yang pertama adalah arti puasa Ramadan. Silakan kalian buka halaman 61. Ya, kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang arti puasa Ramadan. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa niatnya ya kalau ingin berpuasa. Nah, itu arti puasa menurut istilah ya. Yang kedua adalah dalil puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan itu dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, ketentuan puasa Ramadan. Yang A, yang diwajibkan puasa Ramadan atau syarat wajibnya adalah yang pertama, orang yang beragama Islam ya. Jadi kalau bukan Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan ya. Tapi kalau orang yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah baligh. Baligh artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat berarti orangnya pikirannya harus sehat ya. Kalau orangnya tidak berakal sehat atau gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Atau misalnya tidak sakit ya, kayak gitu, tidak sakit, badannya tidak lemes ya. Dia harus kuat menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau sakit dan tidak kuat menjalankan ibadah puasa, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. B, rukun puasa atau yang harus dilakukan ketika puasa Ramadan adalah yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini tidak perlu diucapkan ya di mulut, tapi di dalam hati. Itu namanya niat ya. Bisa dilakukan setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Tapi lebih baik lagi kalau diniatkan sebelum kita melaksanakan sahur ya, niat itu. Yang kedua adalah menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini yang dua hal yang harus dilakukan ketika puasa Ramadan atau rukun puasa ya. Rukun puasa ini wajib dilakukan ya. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang C, syarat sah atau syarat-syarat agar puasa Ramadan menjadi sah. Yang pertama adalah beragama Islam ya. Jadi kalau tidak beragama Islam tidak sah berpuasa ya. Yang kedua adalah berakal. Artinya orang yang hilang akalnya atau semacam gila itu atau mabuk ya, maka tidak sah untuk berpuasa.
Yang ketiga adalah tamyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini untuk wanita ya. Kalau haid itu untuk orang yang menstruasi, kalau nifas itu untuk ibu yang baru saja melahirkan ya, itu tidak sah untuk berpuasa. Kemudian nomor 5, berpuasa tidak pada waktu yang dilarang. Nah, bisa kalian lihat di halaman 63 ya, itu ada puasa-puasa yang dilarang. Ada waktunya yang puasa-puasa dilarang ya. Kemudian yang D, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, jadi kalau makan dan minum dengan sengaja pada saat puasa itu dapat membatalkan puasa kita ya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntahnya disengajain ya. Tapi kalau tidak sengaja makan, minum atau muntah tidak sengaja itu bisa tetap lanjut puasanya ya. Kalau tidak sengaja. Kalau disengaja itu batal puasanya. Yang ketiga, sedang haid atau melahirkan bagi wanita ya. Yang keempat, hilang akalnya walaupun sebentar. Nah, ini juga batal puasanya ya. Kalau sebentar saja hilang akalnya, itu maka puasanya batal. Yang kelima adalah murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam ya. Kalau dia keluar dari agama Islam berarti dia batal puasanya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di minggu depan. Masih bab 4 ya, tentang puasa Ramadan. Ini belum selesai materinya ya anak-anak ya. Nanti kita sambung lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.